Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Suryanto selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data mahasiswa Prodi S1 Manajemen angkatan 2025. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Edi Armianto dengan NIM 209. Dengan analisis ini yang bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan transportasi mahasiswa berdasarkan domisili serta kebiasaan penggunaan transportasi sehari-hari. Yang pertama, berdasarkan data total responden sebanyak 288 mahasiswa dengan 109 mahasiswa dalam kota dan 179 mahasiswa luar kota untuk akomodasi berangkat dari dalam kota, yaitu 86 kendaraan pribadi, 13 ojek online, 9 jalan kaki, dan 1 kereta. Dan untuk dari luar kota, yaitu 140 kendaraan pribadi, 14 ojek online, 11 jalan kaki, dan 14 kereta. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa baik mahasiswa dalam kota maupun luar kota sama-sama didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi. Namun, pada mahasiswa luar kota mulai terlihat variasi penggunaan transportasi seperti kereta dan ojek online. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jarak tempat tinggal berbeda, kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama karena dianggap lebih fleksibel dan efisien. Sementara itu, penggunaan transportasi umum oleh mahasiswa luar kota kemungkinan dipengaruhi oleh jarak yang lebih jauh serta keterbatasan akses kendaraan pribadi. Dan selanjutnya yaitu domisili dan akomodasi pulang atau akomodasi dari kampus ke rumah. Untuk akomodasi dari kampus ke rumah dari dalam kota yaitu 86 kendaraan pribadi, 12 ojek online, 10 jalan kaki, dan 1 kereta. Dan dari luar kota yaitu 138 kendaraan pribadi, 15 ojek online, dan 12 jalan kaki, dan 13 kereta. Pola ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan antara akomodasi saat berangkat dan pulang. Mayoritas mahasiswa tetap menggunakan moda transportasi yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa pilihan transportasi mahasiswa cenderung stabil dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan harian mereka. Dan itu, konsistensi ini juga menunjukkan bahwa faktor seperti kenyamanan, biaya, dan kemudahan akses menjadi pertimbangan utama dalam menentukan moda transportasi. Yang selanjutnya untuk kelas sama domisili. Distribusi mahasiswa per kelas menunjukkan bahwa kelas A hingga kelas G sebagian besar didominasi oleh mahasiswa luar kota dengan jumlah yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dalam kota Surabaya itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa persebaran mahasiswa tidak merata berdasarkan domisili dan sebagian besar mahasiswa berasal dari luar kota Surabaya. Hal ini dapat berdampak pada pola kehidupan mahasiswa, termasuk dalam hal transportasi, tempat tinggal, dan aktivitas sehari-hari. Selain itu, dominasi mahasiswa luar kota juga bisa mempengaruhi kebutuhan fasilitas pendukung seperti transportasi umum dan tempat tinggal sementara. Yang selanjutnya yaitu jenis kelamin dan domisili. Nah, berdasarkan data jenis kelamin dan domisili diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu mahasiswa laki-laki yaitu 42 orang dalam kota dan 60 orang luar kota. Dan untuk mahasiswa perempuan 67 orang dalam kota Surabaya dan 119 orang luar kota Surabaya. Dari data tersebut terlihat bahwa baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan sama-sama didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari luar kota. Namun, jumlah mahasiswa perempuan dari luar kota terlihat lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa minat untuk melanjutkan pendidikan di luar daerah tidak hanya didominasi oleh satu jenis kelamin saja, tapi cukup merata, bahkan cenderung lebih tinggi pada mahasiswa perempuan. Selain itu, kondisi ini juga dapat mengindikasikan bahwa faktor domisili lebih dipengaruhi oleh pilihan pendidikan dan lokasi kampus, bukan oleh perbedaan jenis kelamin. Dengan kata lain, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang dan kecenderungan yang sama untuk merantau dan dalam menempuh pendidikan. Untuk kesimpulannya dari hasil analisis saya dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu mayoritas mahasiswa berasal dari luar kota. Yang kedua, kendaraan pribadi menjadi pilihan utama transportasi untuk mahasiswa satu prodi manajemen. Yang ketiga yaitu pola transportasi mahasiswa cenderung konsisten antara berangkat dan pulang. Dan yang keempat terdapat sedikit fleksibilitas dalam penggunaan transportasi.
Yang kelima, distribusi domisili tidak menunjukkan perbedaan signifikan berdasarkan jenis kelamin. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.